3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang emosi. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Di sini, saya Sofia Rahmawati dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi emosi. Apa sih pengertian dan fungsi emosi itu sendiri? Mari kita bahas secara bersama-sama dalam video ini. Pasti nih, dari teman-teman atau masyarakat umum, ada yang berpikir bahwa emosi merupakan sebuah amarah. Padahal, bukan loh, emosi banyak sekali bentuknya. Nah, untuk kita mengetahui apa itu emosi, mari kita bahas secara bersama-sama. Emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu emover, yang berarti bergerak menjauh. Arti kata tersebut menyiratkan bahwa kecenderungan bertingkah merupakan hal mutlak dalam emosi. Menurut Daniel Goleman, emosi mengacu pada suatu perasaan dan pikiran yang khusus, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk berperilaku. Jadi, emosi merupakan salah satu aspek vital dalam kehidupan manusia, karena emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat mengusik perilaku intensional manusia. Emosi merupakan suatu reaksi tubuh menemui situasi tertentu. Sifat dan kedalaman emosi umumnya terkait erat dengan aktivitas kognitif atau berpikir manusia sebagai hasil tanggapan terhadap situasi. Sudah lama didapati bahwa emosi adalah salah satu aspek yang berpengaruh besar terhadap sikap manusia. Salah satu pengendali kematangan emosi adalah pengetahuan yang luas mengenai emosi itu sendiri. Banyak orang tidak tahu tentang emosi atau bersikap negatif terhadap emosi karena kurangnya pengetahuan. Salah satu definisi akurat tentang pengertian emosi diungkap oleh Fresh, seorang EQ organisasional konsultan dan pengajar senior di Potchefstroom University, Afrika Selatan, secara tegas mengatakan emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi keadaan tertentu. Emosi pada prinsipnya menggambarkan perasaan manusia mengalami berbagai kondisi yang berbeda. Oleh karena emosi adalah reaksi manusiawi terhadap bermacam-macam situasi, maka sebenarnya tidak ada emosi baik atau emosi buruk. Berbagai buku psikologi yang membahas masalah emosi seperti yang dibahas Atkinson 1983 membedakan emosi hanya dua jenis, yakni emosi menyenangkan dan emosi tidak menyenangkan. Emosi menurut Goleman pada dasarnya merupakan dorongan untuk berbuat. Jadi berbagai macam emosi itu mendorong individu untuk memberikan respon atau berperangai terhadap stimulus yang ada. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan emosi adalah suatu perasaan atau afek yang mendorong individu untuk merespon atau bertingkah laku terhadap stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Baik, mari kita membahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fungsi emosi. Fungsi emosi dalam kehidupan ada 3. Survival, yaitu sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Energizer, yaitu sebagai pembangkit energi. Messenger, yaitu sebagai pembawa pesan. Dari pemaparan tentang fungsi emosi itu sendiri, maka kita dapat tarik suatu kejelasan bahwa emosi dalam kehidupan sangat berperan untuk menunjang segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Penggunaan emosi yang tepat dalam situasi yang tepat dapat mempengaruhi terhadap hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Maka dari itu, patutlah kita menyadari tentang fungsi emosi pada diri kita serta menempatkan emosi tersebut pada situasi yang tepat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samratul Fikriya Lelang Ona dengan NIM 12620221
yaitu 030. Jenis dan pengelompokan emosi beserta teori-teori emosi. Yang pertama, jenis emosi. Secara keseluruhan, emosi digolongkan dalam dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ini seperti perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta. Berbanding terbalik dengan emosi negatif yang seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan marah. Berikut pengelompokan emosi. A. Emosi sensoris. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. B. Emosi psikis atau kejiwaan. Emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan, yang termasuk emosi jenis ini diantaranya adalah perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan susila, perasaan keindahan, dan perasaan ketuhanan. Berikut yang terakhir, teori-teori emosi. A. Teori visual feedback. Teori ini menyatakan bahwa emosi secara langsung terkait dengan perubahan fisik pada otot wajah. B. Teori James Lange. Teori ini berhipotesis bahwa rangsangan fisiologis atau rangsangan menyebabkan sistem saraf otonom bereaksi yang pada gilirannya menyebabkan individu mengalami emosi. C. Teori Cannon-Bard. Teori ini menyatakan bahwa perubahan tubuh dan emosi terjadi secara bersamaan, bukan satu demi satu. D. Teori Scatter-Singer. Teori ini memperkenalkan elemen penalaran ke dalam proses emosi dalam psikologi. E. Teori Cognitive Appraisal. Menurut teori Cognitive Appraisal, proses berpikir harus terjadi sebelum mengalami emosi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Harunada dari kelompok 8 akan menyampaikan materi yaitu tentang fisiologi emosi. Emosi merupakan reaksi terhadap seseorang atau kejadian yang terjadi ketika seseorang senang terhadap sesuatu, marah terhadap seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kemudian, fisiologi emosi. Bagaimana fisiologi mempengaruhi tubuh? Studi tentang hubungan antara faktor-faktor psikologis dan kesehatan fisik telah menghasilkan bidang baru dalam psikologi yang cukup menarik, dikenal sebagai psikologi kesehatan atau pengobatan secara behavioral, dan telah memperbarui perhatian dalam studi mendasar mengenai emosi. Emosi-emosi tersebut memainkan peranan penting dalam hidup kita. Emosi mewarnai mimpi-mimpi kita, memori-memori kita, dan persepsi-persepsi kita, dan pada saat emosi ini terganggu, akan dapat memberikan arti penting atau adil terjadinya gangguan-gangguan fisik ataupun psikologis lebih lanjut. Watson dalam Effendi dan Praja 1989 menyatakan bahwa manusia mempunyai 3 macam emosi dasar, yaitu takut, marah, dan cinta. Kemudian, bagian otak yang mengatur emosi atau pusat pengatur emosi adalah amigdala. Pada titik yang berupa titik lobus frontal dan lobus temporal juga mempengaruhi emosi. Kemudian, proses terjadinya emosi. Menurut James Lange, teori dimulai dari kognitif, yaitu cara berpikir seseorang, yang mana dari kognitif ini menimbulkan suatu perubahan fisiologis yang menghasilkan suatu respon terhadap diri, yaitu seperti detak jantung, yang mana perubahan fisiologis ini kemudian menghasilkan suatu aksi tindakan. Seperti contoh, ketika seorang takut, seseorang tersebut akan bertindak, yaitu dengan cara berlari. Kemudian pembelahan otak kanan dan kiri juga mempengaruhi emosi. Otak kiri pada bagian lobus temporal dan frontal bagian kiri berkaitan dengan BAS atau Behavioral Activating System. Kemudian otak kanan pada bagian lobus temporal dan frontal bagian kanan berkaitan dengan BIS atau Behavioral Inhibition System.
Pengaruh emosi pada belajar. Emosi dalam proses pembelajaran memberi pengaruh dalam bentuk cepat atau lambatnya proses belajar siswa. Emosi dikelompokkan menjadi dua, yaitu emosi negatif yang bersifat memotivasi anak untuk belajar. Yang kedua, emosi positif, sifatnya menumbuhkan empati dan naluri siswa. Dalam hal ini, siswa harus mempunyai emosi positif karena pembelajaran yang berhasil dimulai dengan emosi yang positif. Kemudian cara menciptakan emosi positif pada siswa. Yang pertama, ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, meliputi lingkungan fisik yang mencakup penataan ruang kelas dan penggunaan alat bantu belajar. Yang kedua, lingkungan psikologi yang mencakup penggunaan musik untuk meningkatkan hasil belajar. Kemudian yang ketiga, menciptakan kegembiraan belajar, yaitu bangkitnya minat, adanya keterlibatan penuh, dan terciptanya makna pemahaman dan nilai yang membangkitkan pada diri si pembelajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi akan dilanjutkan oleh anggota dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umniatur Rafi'ah, NIM 1262022111032, akan menjelaskan materi tentang kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi, dan mengungkapkannya melalui keterampilan, kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Menurut Daniel Goleman juga mengatakan bahwa koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, maka orang tersebut memiliki tingkat emosional yang baik dan akan mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan serta sosial lingkungannya. Aspek-aspek kecerdasan emosi. Yang pertama, mengenali emosi diri, merupakan dasar dari kecerdasan emosional, yakni kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Yang kedua, mengelola emosi, merupakan kemampuan individu dalam mengenai perasaan agar dapat terungkap dan tepat, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri, seperti meraih prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusiasme, gairah, optimis, dan kepercayaan diri. Yang keempat, yaitu mengenali emosi orang lain, merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli, menunjukkan kemampuan empati seseorang. Yang kelima, yaitu membina hubungan. Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan dan keberhasilan antar sesama. Karakteristik individu. Dalam karakteristik individu memiliki kecerdasan emosi tinggi dan kecerdasan emosi rendah. Kecerdasan emosi tinggi yaitu kecerdasan emosi yang mampu menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol dirinya dan orang lain. Kecerdasan emosi rendah yaitu kecerdasan yang tidak mampu memahami emosi diri sendiri dan orang lain dan menggunakannya saat beraksi atau bertindak sesuatu. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. 1. Faktor internal. Faktor internal adalah apa yang ada dalam diri individu yang mempengaruhi kecerdasan emosinya. Dalam faktor internal memiliki dua sumber, yakni A. Segi jasmani, adalah faktor fisik dan kesehatan individu. B. Segi psikologis, mencakup pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, dan motivasi. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah stimulus dan lingkungan di mana kecerdasan emosi berlangsung. Dalam faktor eksternal meliputi A. Stimulus itu sendiri. Kejenuhan stimulus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang
dalam memperlakukan kecerdasan emosi tanpa distorsi. B. Lingkungan atau situasi. Objek lingkungan yang melatar belakangi merupakan kebulatan yang sangat sulit untuk dipisahkan.